sekarang Masya Allah kebanyakan kita di masa-masa perbaikan pun masih memperturutkan nafsu. Contoh tadi, dalam urusan pengajian saja, dari awal kita menginginkan kajian itu yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Kalau kita bertanya sama ustadz, dalam pikiran kita, wah mudah-mudahan ustadz membolehkan hal ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan dibolehkan jawabannya dalam pertanyaan ini. Kan begitu. Makanya pengajian yang paling disukai orang adalah pengajian yang semua pertanyaan ustadznya mengatakan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Itu banyak disukai orang. Nah sekarang agama ini diturunkan untuk apa kalau begitu? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala saja berfirman di dalam Al-Quran mensifati petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil, inna sanulki alaika qaulan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah ucapan yang berat. Berat bagi apa? Bagi nafsu. Jadi harus ditundukkan nafsu ini supaya dia ringan menerima agama. Makanya harusnya jiwa kita ini kita biasakan untuk mendengarkan, kamu salah, harusnya yang benar seperti ini. Ini dalilnya. Di dalam surat Al-Insan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah dengan sebenarnya. Setelah itu apa? Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu menghadapi ketentuan hukum-hukum Allah. Kenapa bersabar? Ya, ini maksudnya bersabar menundukkan hawa nafsu. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, inna ahkamar rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi agradin nas. Sesungguhnya hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakannya atau mayoritasnya tidak sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Kalau dalam menuntut ilmu yang merupakan sebab perbaikan saja kita sudah memperturutkan nafsu kita, lantas di mana kita akan perbaiki nafsu kita? Kapan kita punya kesempatan menundukkannya? Dalam kajian saja kita pilih yang kita rasakan menyenangkan sesuai dengan keinginan. Ini semua adalah pemahaman yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini
maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.